Om Swastiastu, Wanakam. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung oleh TVRI Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, di Sumatera Utara ada beberapa kali kita lihat kegiatan-kegiatan upacara yang besar yang dilaksanakan oleh kuil-kuil, beberapa kuil, yaitu Kumbha Abhisegam. Nah pemirsa, nantinya Kumbha Abhisegam ini apa maknanya, kemudian apa artinya, mengapa harus dilaksanakan. Nah pemirsa, saya didampingi oleh narasumber kami, yaitu seorang anak muda, beliau juga influencer yang berkegiatan memang untuk perkembangan dan informasi tentang agama Hindu. Pemirsa, saya perkenalkan yaitu Bapak R. Mahendra Mohan SE, Swastiastu. Mahendra Mohan. Pak, ya. Om Sehat-sehat? Sehat, Pak. Sehat. Iya. Pemirsa, tadi doa tadi dilaksanakan, dimainkan juga oleh anak-anak kita dari Pasraman Sri Bala Ganesha Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Nantinya kita ajak juga anak-anak ini untuk menyanyikan lagu-lagu bhajan. Baik pemirsa, kita langsung ke pertanyaan ke Pak Mahendra ini. Ya, silakan Pak. Beberapa tempat yang kita ketahui yaitu ada kuil Subramaniam, ya, Nagaratar, kemudian ada kuil Raja Rajeswari yang di Padang Cermin, itu melaksanakan Kumbha Abhisegam. Mungkin yang pertama Pak Mohan bisa menceritakan dulu sebenarnya apa itu Kumbha Abhisegam. Nah, mari Pak, silakan. Sebenarnya Kumbha Abhisegam itu Pak, kita berikan nama lengkapnya. Nama lengkapnya itu adalah Mahapuja Kumbha Abhisegam. Oh, Mahapuja, oke. Ya, di mana Mahapuja yang memiliki arti Maha itu adalah besar, Puja itu pemujaan, jadi pemujaan yang besar. Iya. Di mana Mahapuja Kumbha Abhisegam ini dilakukan 12 tahun sekali, Pak. 12 tahun sekali. Ya, okay. Jadi yang baru-baru ini kita laksanakan itu Pak di Sri Subramaniam Nagaratar Temple atau Seti Kuil Medan itu setelah lebih dari 12 tahun dan tepat di Raja Rajeswari Aman Temple Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu pas 12 tahun, Pak. Pas 12 tahun. Jadi setiap 12 tahun sekali kita wajib menggelar upacara yang namanya Mahapuja Kumbha Abhisegam. Ya. Dalam acara Kumbha Abhisegam ini apakah arca-arca itu diganti atau memang tetap menggunakan arca itu? Nah, tergantung Pak. Okay. Bila mana arca itu memang harus kita ganti. Kalau memang tidak diganti. Mengapa seperti itu Pak? Karena ada arca yang sepertinya tidak layak lagi digunakan. Mengapa tidak layak digunakan? Mungkin arca itu ada pecah atau ada cacat. Jadi dalam agama Hindu itu sesuatu yang mau kita puja hendaknya itu pemujaan ini secara mulus gitu. Jadi kalau misalnya arca tadi misalnya nih sedikit saja sompel, dia tidak boleh dipuja Pak. Mau gimana pun itu dia sudah tidak sah pemujaan itu. Jadi harus benar-benar baru, fresh, tanpa ada lecet lah ibaratnya. Kalau dia sudah lecet, dia tidak sah Pak. Sudah wajib diganti. Iya, sudah wajib diganti Pak. Ada pemahaman, ada cerita nih Pak. Kadang-kadang orang yang tidak mengetahui bahwasanya itu patung. Nah, itu arca. Ya. Nah, orang-orang yang nggak mengetahui mengatakan bahwasanya itu patung. Apa perbedaan antara patung dengan arca? Nah, ini dia Pak. Kalau dia patung itu, dia hanya kita lihat indah, cantik, tapi tidak ada pemujaan. Oh. Namun kalau misalnya seperti kita melihat di Kota Medan ini kan banyak sekali tugu-tugu Pak ya. Dan ada beberapa patung-patung di Sumatera Utara ini terbanyak di Kota Medan. Ini hanya patung. Seperti hiasan, tetapi kalau yang di dalam Hindu dia disebut arca karena dia sudah kita puja dan di bawah dari diri arca tadi sudah kita kasih mantra-mantra Pak. Nah, jadi di pemujaan Mahakumbha Abhisegam ini juga Pak, arca-arca tadi itu sebelum diletakkan kembali di posisinya, dia diletakkan dulu Pak yantra dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dalam pemujaan itu Pak, di antara hari pertama, hari kedua atau hari ketiga Kumbha Abhisegam itu Pak, itu ada yang namanya meletakkan koin emas atau meletakkan logam mulia sebelum nantinya ditaruh arca. Jadi kita letakkan logam mulia, habis itu ditutup dengan yantra, tantra itu Pak, habis itu baru arca. Nah, supaya apa yang kita puja tadi sampai kepada dewa yang kita puja, itu dia Pak. Dan itu memang arca-arca itu yang diletakkan di kuil
disarankan dan diupayakan bahwasanya itu memang betul-betul batu hitam dia Iya, seperti itu ya, bukan sebenarnya itu betul Pak. bukan yang cetakan-cetakan atau relief-relief seperti itu. Bukan Ya. Pak. Jadi sebenarnya itu adalah arca itu harus dari, kalau bahasa Tamilnya Pak ya, kita masuk ke bahasa Tamilnya, namanya karanggale. Karanggale itu batu hitam sungai Pak. Biasanya itulah yang dibentuk arca Pak. Nah, dan itu juga untuk pemrosesnya, pemrosesan sebuah arca itu bukan asal-asal pahat saja, tetapi mereka harus berpuasa untuk membuat patung arca Tidak tersebut. sembarangan orang untuk Bukan. membuat arca itu ya. Bukan Pak. Oke. Ada proses-proses yang harus orang itu lalui. Mungkin kalau berawal waktu dia memahat namanya pahat patung, tetapi setelah dia bentuk wajahnya itu sudah arca dia Pak. Sudah arca. Sudah arca. Apalagi sudah dibawa ke kuil, kemudian dibacakan mantra-mantra, Benar, dibuat Pak. segala macam persyaratan-persyaratan seperti itu Pak ya. Benar Pak. Dan perlu juga kita ketahui juga ini sahabat kita di TVRI bahwasannya arca itu bukan hanya sekedar arca yang nantinya kita taruh koin, itu bukan Pak. Tetapi ada proses waktu itu kita tidurkan dia, kita mandikan dia, kita simpan dia, itu ada Pak. Nah itu sangat spesial kali di Raja Rajeswari Amangkuil Pak, karena ada beberapa arca baru yang kita letakkan di tempatnya. Itu ada seperti Dewa Hanuman, ada Bairower, ada Nagema itu ya. Jadi itu semua kita buat pujanya Pak. Pada saat dia datang dari datang dari India, dia kita pakaikan kontainer, di sini kita sambut dengan pemujaan, habis itu di sini kita rendam lagi dengan air, terus kita tidurkan dia di jerami. Itu prosesnya 48 hari Pak. 48 hari. Baru setelah 48 hari dari jerami itu kita angkat, kita buat puja. Oh, dia berproses di situ selama 48 Pak, hari dulu ya. 48 hari Pak. Baru nanti diletakkan di tempat semestinya Oh dia, gitu. Pak. Nah, waktu peletakan itu, sebelum peletakan itu kan tentunya dibuat juga pemujaan-pemujaan. Benar Pak, benar. Sebelum itu kan gitu. Itu kan didatangkan oleh memang dari pendeta-pendeta atau gurkel-gurkel dari luar negeri. Benar Pak. Karena mungkin detail-detailnya mereka lebih memahami. Seperti itu. Benar. Jadi sebenarnya pendeta lokal kita itu mampu untuk seperti itu. Tetapi mungkin ada detail-detailnya. Kalau misalnya kalau ABC mungkin bisa, tapi kalau ABC sampai Z kan perlu pembelajaran yang lebih dalam, Pak. Mungkin pendeta kita banyak yang belum sampai seperti itu kan, Pak. Jadi kita harus datangkan dari luar, dan spesial juga di Raja Rajeswari Aman Temple itu pendetanya itu luar biasa Pak, berkolaborasi dari Indonesia, Malaysia, India, Singapura, dan dari mana satu lagi itu Pak. Jadi ada sekitar 5 tempat pendeta itu yang datang ke situ untuk membuat acara. Iya, jadi senang juga kita Pak. Artinya begini, di kegiatan Kumbabisegem di Raja Rajeswari Padang Cermin, panitianya tidak meninggalkan pendeta-pendeta dari lokal, supaya ini bisa belajar bagaimana untuk meningkatkan spiritualnya, untuk meningkatkan bagaimana cara melakukan kegiatan Kumbabisegem itu. Pak. Saya senang sekali karena pendeta-pendeta lokal juga disertakan seperti itu. Pendeta lokalnya itu Pak bukan lagi hanya diikut sertakan Pak, tapi mereka berkolaborasi, ada beberapa puja yang diajak puja Pak. Jadi di situ kita lihat bahwasannya umat Hindu Sumatera Utara sudah lebih maju satu level Pak. Bagus sekali. Saya senang sekali kita itu. berkolaborasi untuk membuat yang terbaik di situ. Ya, kita apresiasi juga kepada ketuanya Pak Siwaji Raja. Benar, karena Pak. tidak meninggalkan pendeta-pendeta lokal seperti itu. Itulah Pak yang kita sayangkan, bahwasanya terkadang kan ada yang masih meninggalkan kita pakai dari luar. Sementara kalau kita ajak kolaborasi kan menjadi kolaborasi yang indah tadinya Pak. Sesuai kata gubernur kita, kolaborasi berkah gitu kan Pak. Iya, kolaborasi berkah. Oke, kegiatan-kegiatan itu tentunya kan mempunyai makna seperti itu. Pak. Apakah di situ ada doa-doanya sebelum arca ini diletakkan? Doa untuk doa bumi atau doa untuk masyarakat atau bagaimana kira-kira? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali Pak. Jadi Mahapuja Kumbabisegem itu juga Pak, disinilah kita menggunakan sedikit bahasa Tamil, ada yang namanya Anji Pancabudam atau Pancabudam, yaitu 5 unsur bumi Pak. Nah, jadi ada tanah, api, air, udara, dan ruang. Nah, jadi Pak di situ itu Pak, di pemujaan itu baru saya saksikan juga apa itu pemujaan api, apa itu pemujaan tanah, dan apa itu pemujaan air. Mungkin kalau untuk di Kota Medan ini, saya rasa yang terlengkap tetap di Raja Rajeswari itu. Kemarin di Nagarater lengkap.
tetapi kurang sempurna, disempurnakan di sana karena ada yang namanya pemujaan air, Pak. Itu baru sekali saya lihat, Pak. Nah, air itu diambil dari sumber bumi, terus dilakukan pemujaan. Begitu juga dengan matahari. Matahari itu diambil dari sumbernya melalui kaca pembesar tadi dan apa namanya? Sinar mataharinya iya, ya, sinar untuk matahari. membakar itu Iya, diambil ya. untuk pembakaran itu, Pak. Medianya pakai kaca pembesar itu ya? Iya, medianya kaca pembesar itu langsung mengeluarkan api, Pak. Itulah dia sumber api pertama di dalam kuil gitu, Pak. Jadi itu yang nantinya sumber api itu menjadi sumber api utama di dalam kuil itu, Pak. Nah, Maka itu yang saya lihat ini tadi Bapak katakan bahwasanya panca mahabhuta. Iya. Nah, itu termasuk juga unsur yang ada dalam diri manusia. benar, Pak. Dikaitkan Itu seperti ya, itu. benar, Iya benar, kan? Pak. Benar, Pak. Jadi kelanjutannya bahwasanya inilah manusia yang ada di dalam tubuhnya Benar, itu, Pak. kan begitu. Benar. Nah, pemujaan kepada api tadi dipakai Benar. dengan media. Benar. Nah, itu yang jadi sarana untuk membakarnya Itu sudah mereka siapkan, Pak. Sarananya itu ada bahan rempah. Oke. Jadi ada semuanya yang sudah dipersiapkan memang sama pinanitanya. Dan itu bahan-bahan juga harus dari Malaysia, Pak. Harus dari luar. Di Indonesia sendiri masih kurang untuk bahan-bahan itu, Pak. Jadi itu barang sudah dilengkapkan. Dia dengan media tadi itu, itulah sumber api pertama, Pak. Nah, habis itu ada yang menarik juga di Sri Raja Wariswari itu, ternyata ada dua sumur tua yang hadir pada tahun 1820. Nah, jadi air itulah yang kita ambil untuk kita mandikan kepada Arca Dewi tadi itu, Pak. Air sumur itu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi di tahun 1820 itu sudah ada dan kuil Sri Raja Rajaswari Aman Temple itu juga sudah 3 kali melaksanakan Mahapuja Kumbabhisegam. Nah, itu dia yang menariknya, Pak. Jadi air sumur itu diambil, dilakukan pemujaan dan setelah dilakukan pemujaan itulah dimandikan arca tadi, Pak. Arca tadi. Arca tadi, Pak. Itu dia. Habis itu tadi air, Pak ya. Terus itu tadi api, ada juga yang namanya itu bumi puja. Itu bumi pemujaan kepada tanah. Tanah ya, oke. Di Nagarater juga mereka buat, tapi tidak sedetail mungkin. Sementara kalau di sana dia detail, Pak. Nah, dia pakai cangkul yang dipuja, tanah yang dipuja. Nah, itu makanya sebenarnya sayang sekali kalau kemarin itu masyarakat Hindu, terkhusus masyarakat Hindu Sumatera Utara tidak hadir pada perayaan itu. Karena acara itu sangat besar dan memang acara itu kita persiapkan untuk sebuah pelajaran. Bahwasannya inilah aslinya Maha Kumbabhisegam. Maha Puja Kumbabhisegam ini dia. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang tidak hadir pada saat itu sebenarnya sangat sayang sekali. Sayang sekali ya. Karena ilmunya banyak, terus prosesinya kita jadi tahu, Pak. Nah, itu dia, Nah, Pak. seperti itu pemujaan kepada bumi. Kepada bumi, Terus Pak. pemujaan kepada angin, kepada udara. Nah, itu mereka melakukan pemujaan secara langsung, Pak. Oke. Karena karena angin dan udara itu kan tidak dapat digenggam, Iya. Pak, ya. Nah, itu hanya bisa kita rasakan. Jadi melalui syair-syair doa tadilah yang dihantarkan kepada arca tadi, Pak. Nah, itulah dia, Pak. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana sebenarnya titik awal Benar. sebelum pada puncak acara peletakan arca tadi. Benar, Pak. Nah, ini nanti kita bicara tentang peletakan arca. Benar. Namun demikian, Pak Muan bersabar dulu. Anak-anak kita nanti akan membawakan Siap. lagu-lagunya. Ini Pemirsa, anak-anak yang luar biasa juga. ini Pak. juga yang luar Iya. biasa. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan anak kita dari Pasraman Sri Balaganesa untuk membawakan lagu-lagu bhajan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा गजानना गजवदना गजानना
Pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Makna Kumbha Abhishekam. Nah, Pak Mohan, tadi kita membahas tentang bagaimana detail-detail dari sebelum pelaksanaan kegiatan pujanya Kumbha Abhishekam. Apakah di dalam puja-puja itu sebelumnya atau setelah dudukan arca itu ada pemasangan seperti kalau bahasa Tamilnya terpekauri, itu pemasangan tali-tali yang berwarna, kemudian mudi kaure, kemudian kapu seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa tahapan. Mungkin Pak Mon ada ikatan seperti itu? Ada, Pak. Nah, seperti itu tali-tali gitu ya. Ini namanya mudi kaure, Pak. Ini mudi kaure. Lalu pasti akan ada yang pertanyaan, dari mana makah mudi kaure ini berasal? Kan seperti itu, Pak. Nah, di sini saya coba bantu jelaskan bahwasannya setelah bisa ditunjukkan dulu Pak Mon, di zoom dulu. Seperti itu tali-talinya. Itu pemirsa, tali itu dipasang, itu dibacakan mantra-mantra. Benar. Seperti itu. Jadi nantinya punya khasiat apa kepada yang memakai tali itu, seperti itu. Dan silakan, Pak Mon. Jadi Pak, saya menjelaskan juga ini bahwasannya ini mungkin jarang dijelaskan, tapi di sini saya jelaskan. Setelah kita bacakan mantra-mantra, arca setelah duduk arca tadi. Oh, setelah duduk. Nah, lalu apa prosesi apakah yang akan langsung dilanjutkan selanjutnya setelah arca duduk? Inilah dia prosesi adalah penarikan arde. Arde itu yang tadinya dari patung kan sudah berubah menjadi arca, Pak. Iya. Jadi arca ini sebelum kita puja juga ada syarat yang harus kita buat supaya memang arca tadi itu bahasa Indonesianya itu seperti bernyawa. Jadi kita harus mengantarkan nyawa kepada si arca tersebut. Nah, itulah lakukan pemujaan-pemujaan yang hingga pemujaan itu memakan waktu dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Pak. Nah, jadi di hari ketiga ini arca ini diberikan nyawa, Pak. Nah, itulah melalui tadi terpe kaure. Kalau misalnya Bapak melihat pada saat acara Mahapuja Kumbha Abhishekam itu ada tali, Pak. Nah, tali itu tali dari sebuah tumbuhan yang namanya terpe tadi, Pak. Itu dililit dengan ini tadi, Pak. Terpe dan mudi kaure ini dililit, itulah dibacakan mantra, lalu nyambunglah ke sana, Pak, ke arca tadi, Pak. Jadi pendeta di sini melaksanakan homom, Pak. Homom, pemujaan ini langsung dilakukan. Inilah mengantarkan melalui terpe dan mudi kaure tadi. Nah, sebentar saya potong dulu. Itu pemasangan tali itu, apakah itu mulai dari depan kuil atau dari tempat homom itu tadi? Tempat homom, Pak. Oh. Nah, jadi dia seperti aliran listrik. Diantarkanlah dari tempat homom tadi kan ada yang kita buat homom itu kan pemujaan api itu kan depannya itu ada kundo-kundo itu, Pak, yang banyak itu sekali. Itu dia, Pak, langsung dialirkan kepada dewa, Pak, kepada dewa dan dewi. Diberikan energinya ya? Diberikan energinya, jadi energinya tersalurkan dari situ. Nah, selesai dari pemujaan tadi itu, Pak, mau dikemanakan si derpe tadi ini dan si mudi kaure tadi? Pasti banyak umat yang memohon doa juga supaya saya selalu dilindungi, dijaga, kan gitu kan, Pak. Inilah dia tadi yang kita pakai, Pak. Nah, itu dia mudi kaure. Lalu apa itu? Pertanyaan tadi selanjutnya, Pak. Lalu yang apa itu? Kapu. Kapu, ya. Jadi sebelum dimulai dengan derpe kaure dan mudi kaure tadi, kapu ini dipasangkan di setiap itu dewa. Bentuk tali juga? Tali juga, Pak. Jadi tali dia warna kuning. Ya, tali dia warna kuning, ada kunyitnya satu biji, Pak. Nah, ada kunyit atau kadang tanpa kunyit. Jadi tali itu dia yang nantinya dipasangkan kepada dewa dan dewi, Pak. Nah, setelah dipasang tali itu barulah dialiri nyawa, Pak. Nah, itu juga. Nah, perlu juga penjelasan bahwasannya di setiap kuil ketika kita melaksanakan pemujaan yang besar seperti tirula-tirula itu dilakukan dipasang kapu. Nah, untuk menandakan bahwasannya kuil ini sedang dalam acara. Nah, itu juga permohonan kita kepada Sang Hyang Widiwasa. Itu dipasang juga kepada orang-orang dalam kegiatan itu ya? Iya, Pak. Jadi yang melakukan ritual-ritual, yang melakukan pemujaan-pemujaan atau ikut dalam prosesi acara itu dilakukan. Sama seperti yang di Raja-Raja Suari itu, ada sebagian yang memakai gelang. Nah, lalu untuk apa gelang itu? Itulah, Pak, untuk apa namanya kalau kita bilang untuk menjaga lah sebuah supaya hal-hal yang buruk yang kita lagi melakukan pemujaan tidak terjadi. Artinya energi negatifnya nggak masuk ya? Iya, seperti ini itu. Semuanya adalah energi positif. Benar, seperti Pak. itu. Nah, memang vibrasi
saat saya di situ ya, berapa hari saya nginap di situ, itu vibrasi energinya luar biasa, Pak. Mulai dari suryanya luar biasa, mulai dari semesta yang luar biasa di situ, Pak. Nah, maka hingga sampai akhirnya itu acara berjalan dengan baik dan lancar, Pak. Oke. Kumbha Abhisegam dengan Maha Kumbha Abhisegam. Itu apakah ada perbedaan? Maha Kumbha Abhisegam itu dilakukan sesuatu yang besar. Sangat besar itu dilakukan Maha Kumbha Abhisegam. Kalau Kumbha Abhisegam mungkin ada misalnya penambahan arca baru. Tapi dia tidak termasuk ke acara yang besar, hanya satu arca saja mungkin. Itu laksanaan Kumbha Abhisegamnya saja. Tapi kalau dia sudah seluruhnya, itulah dia maksudnya Maha Puja Kumbha Abhisegam, Pak. Yang di tanggal 4 dilaksanakan di Raja Rajeswari itu? Itu dia Maha Puja Kumbha Abhisegam. Maha Puja Kumbha Abhisegam. Karena itu dilakukan pas di 12 tahun sekali dan itu seluruh arca, Pak. Termasuk arca-arca penambahan dilakukan di situ, Pak. Oke. Nah, setelah kegiatan itu di Maha Kumbha Abhisegam, tentunya ada lagi pemujaan-pemujaan kepada para dewa. Itu sepertinya yang dikatakan dengan Mandala Abhisegam. Nah, sebelum kita bahas ke Mandala Pujanya, Pak, kita selesaikan dulu di tanggal 4 ini, Pak. Jadi kan tanggal 1, 2, dan 3 dan 1, 2, 3 dan 4 kita lakukan itu, Pak. Itu kita tutup dengan yang namanya puncak acara dari Maha Puja Kumbha Abhisegam. Nah, puncak acara Kumbha Abhisegam itu apa? Kan tadi kita bercerita bahwasannya ada air yang telah dipuja, yang untuk memandikan arca tadi, Pak. Dewi Raja Rajeswari, itulah dia dipuja, air itulah yang akan disiram ke arca Dewi untuk memandikan pertama nih, Pak, arca itu. Dan itu, Pak, sebagai bentuk berkah kita juga, kita ada yang namanya puncaknya, Pak. Puncaknya itu ada kalso itu kumbha itu, Pak, di depan kuil. Iya, itu yang mau saya tanyakan. Itu dia, Pak. Jadi itu airnya kan itu sangat suci, dirindukan sekali benar, Pak, benar, oleh umat Hindu Tamil kita bilang, Pak. ya. Ketika dilaksanakan penyiraman dari atas itu, mereka bersusah payah untuk dapat kalau bisa basah dengan benar, air itu sangat itu benar, air Pak. pemberkatan, kan Benar, begitu, Pak, benar. Nah, itu diharapkan di situ juga air pemberkatan itu supaya energi positif yang datang. Benar, Pak, seperti benar, itu. benar. Itu gunanya seperti apa? Nah, itu begini, Pak. Air ini kan dibacakan mantra bukan hanya 1 hari, Pak. 4 hari itu mantra tidak berhenti terus dibacakan. Otomatis ketika mantra-mantra itu terucapkan lewat air tadi, apalagi air yang sudah lama tadi, itu kan penuh dengan energi, Pak. Jadi begitu kita menyiramkan air itu kepada arca dan kepada kumbo yang kepada puncak tertinggi tadi itu, Pak, kita siram, itu masyarakat juga berharap jangan hanya dewa dong yang disiram. Kami juga wajib bahasa mengenai air suci itu. Jadi begitu kita siram ke kumbo Kalsemnya itu. kalsem tadi, Pak, kita bahasakan umat yang ada di sekitarnya. Nah, tetapi saya baru-baru ini tanya dengan pendetanya, saya bilang, kok ini tidak banyak yang kita siram kepada umat? Katanya kan, kenapa kita tidak siram dari atas? Kenapa kita siram mesti dari bawah? Nah, si Bapak pendetanya berjawab, guru kalian menjawab, kalau saya siram dari atas, itu air meluber, tidak tepat sasaran. Tapi kalau saya panggil satu-satu, saya berkahi dengan air itu lebih terasa vibrasinya. Mungkin juga di Sri Subramaniam Negara Tertempel atau di Raja Rajeswari, banyak yang masyarakat merasa kurang basah tadi, Pak. Nah, akhirnya si pinaditanya panggil, guru kelnya panggil, ayo kita umat beribadah, kita siram itunya, Pak. Iya. Jadi Pak lebih Mohon basah waktu itu kena? basah, Pak. Saya nggak kena, Pak. Saya nggak kena ya. Karena orangnya memang begitu ramai benar, di situ. Pak. Merapat pun saya udah nggak dapat lagi. Bahkan pada saat itu panitia menyiapkan air yang lebih wow lagi, Pak. Di atas itu juga ada air yang udah dipuja yang disiram, Pak. Nah, untuk itu mungkin boleh sahabat yang mimbar agama Hindu boleh mengunjungi channelnya saya di Mohan Fakam atau di Mohan Entertainment. Di situ banyak sekali detail-detail video yang jelas, Pak. Dan memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, di situ juga saya ada menyediakan penjelasan dari hari pertama apa saja yang sudah kita buat hingga di hari terakhir apa saja yang sudah kita buat. Oke. Lanjutkan pertanyaan tentang Mandala Puja. Mandala Puja. Tapi sebelum masuk Mandala Puja, ini kan ada Abhisegam. Benar, Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Abhisegam ini dan kemudian maknanya apa untuk masyarakat kita? Nah, Abhisegam ini adalah, Pak, air suci yang dimandikan.
kepada dewa atau kepada dewi dan arca itu, Pak. Nah, jadi ini menyambung ke Mandala Puja tadi, Pak. Ini kan arca sudah kita beri nyawa, sudah kita siram. Masa iya arcanya kita biasain aja, nggak kita iniin lagi ya, Pak ya. Jadi selama 48 hari setelah acara Maha Puja Kumbh Abhiषekam itu ada yang namanya Mandala Puja. Di Mandala Puja ini selama 48 hari kita harus mengisi energi tadi, Pak. Nah, itulah kita kalau misalnya ada persembahan yang kita mau berikan, terus ada apa namanya air-air suci, boleh susu, air kunyit, air putih, air mawar, buah-buahan. Itu namanya Abhiषekam, Pak. Jadi selama 48 hari ini, setiap dewa dan dewi yang ada di Sri Raja Wajeswari dan yang ada di Nagaratra itu wajib dimandikan, Pak. Setiap hari? Setiap hari, Pak. Oke. Selama 48 hari ini harus dia full mandi dulu, Pak. Nah, baru nanti selanjutnya harus dia mandi mungkin tidak selengkap yang di 48 hari ini. Nah, kalau misalnya satu hari itu 5 macam Abhiषekam, harus 5 macam Abhiषekam dilaksanakan. Sementara kalau nantinya itu hanya dengan air putih dan susu, Pak. Oh gitu. Nah, karena para dewa dan dewi ini juga sama seperti kita yang mandi 2 kali, mereka juga harusnya mandi 2 kali. Makanya terkadang kalau misalnya ada kuil-kuil yang memandikan arcanya itu seminggu 1 kali, saya merasa kurang oke gitu, Pak. Harusnya setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari, Pak. Itu lebih baik. Dan itu istimewa juga. Selama Mandala Puja di Sri Raja Rajeswari Amangkuil ini, pihak panitia, ya keluarga besar Bapak Siwaji Raja tadi menggratiskan, Pak. Buat umat yang mau datang silakan, yang mau beribadah silakan. Hanya menyiapkan mungkin snack ya untuk para umat yang datang. Nah, tapi kalau segala sesuatunya itu digratiskan sama Bapak Siwaji Raja tadi. Oke. Setiap hari dilaksanakan untuk mandi arca itu tadi. Iya, Pak. Apakah dimandikannya di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari? Untuk yang di Raja Rajeswari saya tahu itu siang hari, Pak. Nah, tapi kadang ada yang di pagi hari, kadang ada di siang hari karena banyak arca yang ada di Sri Raja Rajeswari Aman Temple ini, Pak. Baru nanti sorenya tepat pada pukul 5 atau 6 sore itu yang ada namanya homem. Ada homem lagi? Iya, jadi ada pembacaan mantra yang dilakukan selama 48 hari ini, Pak, untuk mengisi kekuatan para dewa dan dewi ini, Pak. Jadi homem itu intinya dia pembakaran suci ya? Iya, pembakaran Api suci. suci yang dibacakan mantra-mantra. Benar, Pak. Nah, gunanya untuk apa kira-kira untuk Nah, itu untuk membangkitkan energi sang dewa tadi, Pak. Nah, mungkin karena Bapak bicara tentang homem, saya sedikit menyinggung tentang homem, Pak. Di homem itu sebenarnya banyak masyarakat yang bilang, waduh ini asap gitu ya. Mesti banyak kita lihat. Iya. Sebenarnya kalau kita mendapatkan asap itu, Pak, itu mendapatkan berkah yang luar biasa. Karena asap tadi itu, Pak, kita bukan hanya bakar asap, tetapi di situ kita bakar ada yang namanya puri aule. Itu yang putih itu, Pak, seperti makanan para dewa. Habis itu ada rempah ratus. Di mana rempah ratus ini untuk kesehatan, Pak. Nah, terus ada juga manisan. Kita berharap supaya hidup kita selalu manis. Dan ada juga buah-buahan yang segar. Kita berharap supaya hidup kita ini selalu segar, Pak. Nah, itulah dia, Pak. Oh, itu persembahan untuk di homem tadi, untuk dibakar itu tadi? Benar, Pak. Terus ada juga itu namanya nawadanium atau 9 jenis kacang, di mana 9 kacang-kacang itu, 9 kacang-kacangan itu adalah meliputi dari 9 planet kita, Pak. 9 planet? Nah, karena kita sejatinya umat Hindu ini hidup dikelilingi sama 9 planet. Nah, ya, itu yang nanti mau kita bahas ini, Boleh, masalah Pak. 9 planet. Saya tertarik Siap. juga ini. Siap, Pak. Begitu. Pemirsa, namun kita bisa dengarkan kembali anak-anak kita dari Pasraman Sri Balaganesh Lubuk Pakam untuk menyanyikan lagu-lagu bhajannya. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Alaniya Muruga Vel Muruga. Saranam saranam Vel Muruga. Saranam saranam Vel Muruga.
Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Kumbha Abhishekam. Pak Mohan, tadi saya teringat begitu anak-anak kita tadi menyanyikan lagu Muruga, kan begitu. Nah, di kuil Raja Rajeswari ada satu arca Muruga yang tingginya itu termasuk nomor 2 tertinggi di Asia Tenggara ini. Benar, Pak. Benar. Pemujaannya, dan itu memang juga salah satu daerah kunjungan wisata bisa kita katakan. Ini perlu kita promosikan juga seperti itu. Bahwasanya kita juga punya arca Dewa Muruga yang tertinggi nomor 2 se-Asia Tenggara. Mungkin menurut Pak Mohan gimana ini? Nah, ini adalah hal yang menarik, Pak. Kita umat Hindu di Sumatera Utara, khususnya umat Hindu yang ada di Indonesia, seharusnya merasa bangga, Pak. Merasa bangga bahwasannya ada salah satu ikon dari Dewa Muruga itu hadir di Indonesia, dan itu menjadikannya arca Dewa Muruga tertinggi pertama di Indonesia. Di Indonesia ya, oke. Arca tertinggi pertama di Indonesia dan arca tertinggi nomor 2 di dunia, Pak. Di dunia ya? Di dunia, Pak. Dan itu juga menjadi arca yang berhasil Pak, mendapatkan rekor muri, Pak. Rekor muri, ya. Museum Rekor Indonesia. Jadi kita sangat berbangga, dan kemarin waktu saya membuat konten-konten di situ juga saya merasa akhirnya kita punya yang bisa kita banggakan. Ya. Itu sangat menarik sekali, dan pada saat acara Mahapuja Kumbha Abhishekam ini juga, Pak, bukan hanya ini ya, Pak, bukan hanya masyarakat lokal yang datang, tetapi turis asing banyak yang datang, Pak. Dari Singapura, Malaysia, India, Sydney saya dengar Sydney, juga ada lagi dari Australia, terus dari UK, habis itu dari Jerman, Pak. Jerman pun ada. Nah, mereka sangat bangga dengan acara ini, dan berita ini tadi, Mahapuja ini sampai ke negara mereka. Itu yang luar biasa, Pak. Ada sambutan hangat dari masyarakat luar negeri. Dari luar negeri internasional, ya. Benar, Pak. Oke, tadi kita terputus pembahasan tentang 9 planet atau Navagraha. Ya, benar. Nah, dalam agama Hindu, pemirsa, disebutkan satu mantra, yaitu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Artinya, semoga seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini kita juga termasuk di sini pemujaan kepada 9 planet atau Navagraha. Benar, Pak. Dalam acara Kumbha Kumbha Abhishekam Abhishekam. ini, Pak. Menurut Pak Mohan gimana? Nah, ini jadi kita ini, Pak, umat Hindu ini selalu bahasanya, Pak, ya, diikutin. Ya, pergerakan kita itu Pergerakan planet tadi berputar, planet ya? itu Oke. berputar, Berotasi. berotasi, dia ada pada setiap manusia. Nah, jadi ada yang namanya Ragu, Kedu, Gurun, Suryan, itu semua, Pak. Terkadang kan kita hidup ini tidak tahu ada yang baik, ada yang buruk. Itu yang mempengaruhi tadi 9 planet. Jadi hidup kita ini dipengaruhi oleh 9 planet. Ketika memang jamnya, timingnya benar, kita harus melakukan pemujaan-pemujaan kepada planet tadi itu, Pak. Termasuk dalam mendudukkan arca-arca ini, Pak. Jadi kalau kita di Tamil, ya, di umat Hindu etnis Tamil, tentunya kita harus paham betul kapan waktunya untuk melaksanakan puja, Pak. Itu tadi ragu dan kedu, ya. Jadi ada. itu. Nah, mungkin itu ada yang mungkin ada seseorang yang nantinya akan membahas lebih dalam tentang apa itu Navagraha, Pak. Kita bahas seputarnya sedikit saja. Ini seperti itu, Pak. Jadi dari jam kita lahir sampai jam kita mungkin meninggal dunia, itu ada jam-jamnya dan sudah tercatat, Pak. Dan itu memiliki arti-arti khusus, Pak. Nah, jam kita lahir, waktu kita lahir, makanya kalau kita melaksanakan pemujaan itu juga pemujaan pada khususnya dan harus mengikuti waktu yang ada. Jadi kalau kita melakukan itu, jamnya sama seperti tuang air suci tadi, Pak, dari atas itu ada jamnya. Itu hanya boleh dilaksanakan batasnya jam 9 pagi. Jadi mohon maaf kepada umat Sudharma yang sudah datangnya jam 9:30 sudah tidak pasti tidak akan kebagian. Iya, betul. Nah, apalagi kalau kita menggunakan pinandita atau gurkel-gurkel dari Malaysia, mereka sangat on time untuk hal itu, Pak. Karena itu memang sudah ada mereka sudah lihat waktunya itu, ya. Benar, Pak. Kalau kita bilang kalau waktunya itu seperti Maninero. Oh, gitu. Jadi itu pas tepat dengan waktunya itu, tidak boleh mundur. Benar, Pak. Itu harus memang dilaksanakan. Benar, Pak. Seperti itu. Benar, Pak. Dia harus dilaksanakan sesuai waktunya. Nah, ada di kuil-kuil lain, saya lihat beberapa kuil
yang di situ dibuat suatu tempat lokasi untuk 9 planet. Benar, Itu tadi. benar. Ada Pak di Dengan- Kota Medan sendiri ada beberapa itu Pak. Ada yang buat beberapa seperti kuil itu. ya. Iya. Dan itu seperti nama-namanya semua ada, Ada Pak. di planet-planet itu. Ada. Jadi kebanyakan kalau kita yang masyarakat kita, masyarakat Tamil, Hindu yang ingin melakukan doa atau pelepasan energi negatif lah kita Benar, bilang. benar Pak. Ada Ya? semua Pak, betul. Nah, di situ itu mengitari 9 planet Planet, tadi. benar, Pak, Tapi benar. tidak di semua kuil itu, Pak. Tidak semua kuil ada itu Pak. Oke. Nah, berkaitan lagi kita mundur lagi tentang Abhisegam tadi, Kumbha Abhisegam. Kumbha Abhisegam itu yang paling utama atau selanjutnya kepada arca dewa apa saja yang dilakukan pemujaan? Nah, tergantung Pak. Setiap kuil itu kan punya dewanya atau dewa utamanya berbeda. Contoh di Sri Supramaniam Nagarata Temple itu dia dewa utamanya Dewa Muruga. Kalau di Sri Rajeswari Aman Temple itu dia dewa utamanya itu Dewi utamanya. Nah, dewi utamanya itu Sri Rajeswari Aman Oke. Temple. Jadi Oke. apa namanya? Dia harus mengikuti aturan yang ada gitu, Pak. Nah, pemujaan apa yang harus dilakukan gitu. Terus seperti kayak macam di Raja Rajeswari Aman Temple ini adalah pemujaan kepada seluruh dewa tanpa membedakan ininya tapi jadi satu dia, Pak. Nah, gitu. Jadi untuk bahan abisegamnya itu sama, Nggak berbeda ya? tidak berbeda Untuk Pak. semua Untuk semua dewa tidak ada Ista perbedaan. Dewatanya. Istadewatanya itu tidak ada perbedaan Pak. Di Ista Dewata utama? Sama juga Pak, Sama. tidak ada perbedaan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang di sini di Dewa Ganesanya kita siram air kunyit dan susu, di Dewa utamanya juga kita siram air kunyit dan susu tadi Oh, itu. Pak. sama seperti Sama itu. Pak. Nah, itu maknanya apa kira-kira? Nah itu maknanya juga untuk mengisi energi yang positif Pak kepada para dewa dan dewi tadi itu Pak. Nah, karena selama 48 hari kan harus terus kita puja itu Pak. Dengan homem, dengan abhisegam itu dia Pak. Nah, 48 hari itu Mandala Abhisegam. Apakah terhitung dari puncak acara di Mahakumbha Abhisegam atau Tidak. sebelum? Tidak Pak, 48 hari itu setelah tanggal 4. Jadi kan tanggal 4 itu kan kita menuangkan air suci tadi. Pada tanggal 5 kita mulai mandala puja yang pertama. Oke. Nah, kebetulan waktu di tempat Sri Rajeswari, jadi sebenarnya saya ngambil kontennya itu sampai tanggal 4, tapi saya kembali spesial untuk mandala puja itu, Pak. Jadi saya liputin mandala puja itu seperti apa, yang dimana mandala puja ini akan berlangsung selama 40 hari ke depan. Mungkin kalau saya tidak salah nanti finishnya 1 atau 2 hari setelah Hari Raya Dipawali. Benar, Oke. Pak. Nah, itu Mandala Abhisegam tadi kan setiap orang atau yang punya niatan Ya, boleh mengisi acara itu ya? boleh Pak. Siapa saja pun boleh, ya? Dan sangat spesial kali di Raja Rajeswari Aman Temple ini dia gratis kan Pak. Jadi siapa yang mau tinggal lapor ke panitia acara dan ya sudah langsung duduk puja pada pukul jam 5 sampai jam 6 sore. Itu dia Pak. Nah, tinggal laporan, mungkin bahan-bahan apa saja ya, mungkin kalau biaya tidak dikenakan tapi bahan-bahan apa saja yang harus dibawa seperti bunga mungkin untuk puja atau minyak atau dupa itu memang harus lengkapin sudah. Nah, selama 48 hari itu dilakukan Mandala Abhisegam. Nah, tujuannya tadi itu Mandala Abhisegam untuk memberikan kekuatan kepada Ama Sri Raja Rajeswari atau sebagai apa namanya pengabdian umat kepada Dewi Raja Rajeswari. Keduanya Pak, pengabdian umatnya ada, penghormatan kepada dewinya pun ada Pak. Nah, jadi nanti selesai dari Kumbha Abhisegam masuk ke Mandala Puja, barulah yang namanya itu, kalau saya tidak salah itu namanya Tiru Kalyanam. Itulah yang kemarin kita buat di Nagarata Temple. Nah, itu istimewa juga Pak di Sri Supramaniam Nagarata Temple ini, bahwasannya pertama kali di Indonesia dan di Sumatera Utara kita adakan Mahapuja Tiru Kalyanam Pak. Di mana di situ pasangan Dewa Muruga kita sucikan kembali dan itu disaksikan oleh seluruh masyarakat kita Pak. Saktinya Dewa Muruga seperti itu saktinya Dewa Muruga di situ Pak. Wali dan Dewani Pak. Itu saya sendiri juga terharu Pak ya. Saya selaku panitia dan influencer di situ saya terharu sebegitu banyaknya umat kita yang menyaksikan acara itu Pak. Datang untuk mengikuti dan menyaksikan itu Pak. Seperti itu ya. Seperti itu Pak. Seperti itu. Ya, pemirsa perlu pemirsa ketahui juga bahwasanya
agama Hindu itu meletakkan arca-arca itu tadi adalah semuanya adalah merupakan fasilitas dan sarana kita konsentrasi untuk pemujaan kepada ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Intinya semuanya adalah satu, Tuhan Yang Maha Kuasa yang sifatnya acintia, tidak terbakar oleh api, tidak terhembus oleh angin, tidak basah oleh air, dan tidak hilang oleh zaman, dan dia selalu ada mendampingi kita. Mungkin di akhir-akhir pembahasan ini Pak Mohan mungkin bisa memberikan kesimpulan sedikit. Kesimpulannya Pak adalah tetap untuk melakukan perbuatan baik, tetap melakukan hal yang baik agar kehidupan kita lebih baik hari ini, esok, dan selamanya. Intinya Pak, tetap melakukan sebuah yang baik dan tetap jangan lupa ingat selalu kepada Sang Yang Widi Wasa, karena tanpa dia kita bukan siapa-siapa, dan dengan dia kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi semua orang. Baik, terima kasih Pak Mohan. Terima kasih Pak. Sangat bermanfaat sekali. Pemirsa, satu doa yang mungkin bisa saya sampaikan bahwasanya di sini salah satunya adalah Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Kembali kepada alam semesta. Semoga alam semesta memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua. Pemirsa, akhir kata saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Shanti Santi Santi Om.